صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجنة لعباده المتقين وجعل النار على الكافرين والمشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tidak terhingga yang selalu kita terima. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, Ar-Rabi' wal Arba'un min suwaril Quran suratul Dukhan, Makiyyatun wa ayatuha tis'un wa khamsun. Yang ke-44 dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 59 ayat. Banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat Ad-Dukhan ini. Di antaranya sabda beliau yang berbunyi, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malak, akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca hamim ad-dukhan, siapa yang membaca surat ad-dukhan pada malam hari, maka memintakan ampun bagi dia 70.000 malaikat. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Satu kali kita membaca surat Ad-Dukhan di malam hari, maka 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Inilah satu di antara sekian fadilat kelebihan surat Ad-Dukhan ini. 70.000 malaikat. Kalau seikung malaikat itu sekali saja 70.000 kali. Tapi kalau seikung malaikat itu memintakan ampun kepada Allah 100 kali, 100 kali 70.000. Kalau kita seorang baca istighfar kada cukup waktunya dan bisa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau istighfar dari malaikat tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surat Ad-Dukhan, man qara'a ad-dukhan fi lailatil jumu'ah asbaha maghfuran lah wa zuwija minal huril ain, akhrajahu Darimi. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, ini khusus. Kalau yang tadi yang dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat itu tiap-tiap malam.
Tapi kalau untuk malam Jumat kita membaca surat Ad-Dukhan, maka jadilah dia diampuni baginya dan dia dikawinkan dengan bidadari apabila kita membacanya malam Jumat. Maghfuranlah, diampuni Allah dosa-dosa kita, dan kita akan dikawinkan dengan huril ain atau bidadari. Para muhibbin rahimakumullah, al-huril ain artinya bidadari itu adalah satu makhluk Allah yang sangat Allah banggakan dan sangat Allah agungkan. Di dalam Al-Quran pun disebutkan tentang bidadari, al-huril ain. Dan bidadari itu hanya adanya di surga. Bidadari makhluk yang diagungkan oleh Allah, kita pun wajib mengagungkannya. Setiap makhluk yang dipuji oleh Allah, kita mesti memujinya. Setiap makhluk yang dibanggakan oleh Allah, kita mesti membanggakannya. Agar jangan sampai kita memperinting sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka itu membawa kepada satu dosa, bahkan kepada sesuatu kekafiran. Para muhibbin rahimakumullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, min ayyi syai'in khuliqna? Wahai Rasulullah, bidadari itu terbuat dari apa? Karena sangat banyak janji-janji Allah maupun dari Rasulullah tentang bidadari. Siapa yang membuang sampah di masjid dapat bidadari. Siapa-siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar akan dikawinkan dengan bidadari. Siapa-siapa yang tahajud di malam hari akan diberikan nanti dengan bidadari. Banyak sekali tentang bidadari. Sehingga sahabat menanya kepada Rasulullah, terbuat dari apa gerangan itu bidadari? Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW menjawab yang artinya bahwa bidadari itu adalah sesuatu makhluk Allah yang terbuat dari misik kasturi, minyak harum yang sangat mahal harganya kalau ada. Ditambah lagi dengan campuran ambar, minyak harum ambar. Ditambah lagi dengan kafur dan dipenuhi dengan nur cahaya. Itulah makhluk yang namanya bidadari. Dan apa kehebatan bidadari itu? Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa andai kata satu gelang daripada gelang bidadari itu dinampakkan ke dalam dunia, niscaya redup cahaya matahari dan bulan, hanya sebuting galangnya ditampakkan. Nah, makanya dunia ini kada cukup untuk menampung galang bidadari, apalagi bidadarinya. Maka seekor bidadari mungkin ribuan buting berisi galang. Sebuting aja galangnya dikeluarkan ke dunia, matahari, bulan, bintang, pajahan semua. Dan lagi disebutkan bahwa andai kata bidadari itu baludah di laut, niscaya tawar air laut seluruh dunia. Minyak laut itu masin, karena awak bisa getalan itu. Kalau seekor bidadari beludah, sekali beludah ke laut, tawar hambar banyu laut seluruh dunia daripada kedahsatan liur atau ludahnya bidadari itu. Nah, itulah bidadari yang akan dipersiapkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang pada malam Jumat membaca surat Ad-Dukhan ini. Para muhibbin rahimakumullah, surat Ad-Dukhan, Ad-Dukhan itu artinya asap atau kukus.
Jadi ini surat nangka 44 ngarannya surat asap. Kenapa surat yang ke-44 dalam Al-Quran ini dinamai dengan asap, dengan ad-dukhan? Karena di dalam ayat 10 ada menceritakan tentang asap. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-44 ini ayat 10, "Partaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin." Partaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Yaghshan nasa hadza azabun alim. Artinya tunggulah, nantikanlah hari yang mana pada hari itu langit mendatangkan asap yang nyata, meliputi seluruh manusia. Itu asap tadi, ini merupakan azab yang sangat pedih. Itulah asap ad-dukhan tadi.